Selamat datang di Infodata, informasi dari Taruta. Nah, halo semuanya, kembali lagi nih sama gua di Kementerian Minat Bakat dan Kemahasiswaan. Gua di sini kalau kemarin isinya anak-anak Kementerian MBKS, sekarang kita agak beda nih. Gua Silma balik lagi mau memperkenalkan narasumber kita ngebawa dari kementerian lain. Ada Bundahara sama Pak Kemenlu. Pak Fahrul dan Ibu Adel nih. Jadi teman-teman, kalau kemarin kita kayak podcast nggak jelas dan gabut-gabut, sekarang kita bahas tentang Kesetaraan gender. Oh, boleh nih narasumbernya ngomong langsung. Kita mau ngebahas apa Kak Adelia? Kesetaraan gender tentang perempuan tidak bisa menjadi pemimpin. ya perempuan tuh bisa nggak sih jadi pemimpin? Kalau sebelum kita memasuki pembicaraannya nih, kan kemarin kita udah ngomong kita akan ada sesi titip-titip salam. Nah ini tuh kita kaget banget, ternyata ada banyak banget. Jadi nanti kita bagi aja ya Kak Silma. Boleh banget. Salamnya ini Masya Allah ternyata Ada 200 lah ya, tapi kita banyak. ambil cuman berapa nih? Kayaknya yang terbaik dari yang terbaik aja deh. Kalau kata Asni ya, versi terbaiknya dari 200 kita ambil cuma 8. Bohong. Cuma masuknya 8 aja. Tapi kita dibagi ke 3 sesi di awal, nanti di pertengahan dan di akhir. Jadi buat teman-teman yang misalkan mau titip-titip salam biar makin banyak nih, boleh banget ya DM langsung aja ke gua. Enggak dicanda. Ke BEM Dewantara. ke BEM Dewantara boleh, ke anak-anak BEM juga boleh di WA. Nah, salam yang pertama boleh Kak Farah. Dari siapa nih? Ini dari anonim nih. Untuk Ricky Hilman, reguler pagi 32A. Ada pesannya nih, sehat terus, bahagia terus. Waduh, dari siapa ya? Sehat terus, bahagia terus kan. Keren nih, Ricky punya fans. Ini fans-fansnya Kak Riki, boleh nanti ya DM ya. Lanjut yang kedua. Lanjut kedua dari buat Kak Aprilia Nurmentari. Widih, reguler sore 33. Yang jago ngomong, bestinya Kak Farah. Besti lu Kak? Parah, temen gua. Diakui gak? Enggak. Aduh, parah. Dari Billy Setiawan reguler sore 34. Ih, dia gentle banget nih ya, nggak anonim. Keren. Keren. Fans parahnya April ini dia. Enggak. Tapi selanjutnya dari Kak Billy lagi loh. Kak Billy gimana sih? Selanjutnya buat Kak Julia Fatma Azhara. Ini playboy-nya ya? Waduh, buaya nih. Katanya yang suka hilang-hilangan. Aduh, Kak Julia, hilang-hilangan kata Kak Billy. Jangan suka hilang-hilangan ya Kak Julia. Oke, titip-titip salamnya kita lanjut lagi nanti di pertengahan dan di akhir. Kita masuk dulu nih ke bincang-bincang info data bersama Farah Dan Silma. serta tamu kita ada Bu Bundahara Adelia dan Fahrul Rafdi. Imut Anda. Oke, temanya ini adalah perempuan tidak bisa menjadi pemimpin. Agak berat ya. berat sekali nih. Karena saya sebagai perempuan kayak nggak setuju ini sama konteks judul ini. Kalau dibilang bisa, mungkin bisa ya. Cuman ya pendapat masing-masing lah ya, bisa atau enggaknya. Nah, mau kita bahas sekarang di sini. Gimana? Gue mau nanya dulu, menurut Kak Bundahara nih. Menurut lu perempuan itu bisa nggak sih jadi pemimpin? bisa dong, soalnya kan kalau pemimpin itu enggak berdasarkan gender lah. Sekarang tuh udah zaman yang modern gitu, jadi bisa lah perempuan jadi pemimpin. Kalau nggak berdasarkan gender, berdasarkan apa perempuan bisa jadi pemimpin, Kak? Berdasarkan skillnya lah, skill yang dimilikinya. Tapi kalau misalkan Kak Adel sendiri, kira-kira mampu nggak jadi pemimpin? Mampu kalau saya bisa, kalau saya berusaha gitu. Keren. Kalau dari Bapak Farul, gimana Bapak Farul? Nggak usah formal-formal ya.
Kalau dari gue pribadi sih, perempuan bisa aja jadi pemimpin. Tapi kan kodratnya laki-laki itu memang udah harus jadi pemimpin dari lahir ya. Memang sudah kodratnya pemimpin. Nah, di sini konteks pemimpin bagi perempuan itu kan ada bagiannya lagi. Bukan pemimpin satu instansi atau satu kelompok, tapi dia memimpin di bagian yang lain. Kayak contohnya aja kalau misalnya di rumah tangga, ya bapak memimpin keluarga, kalau ibu memimpin bagian di dalam keluarga. Kayak misalnya kayak belanja tuh, kan dia yang mimpin gitu. Jadi sesuai konteksnya, perempuan sebagai pemimpin. Oke, ini agak 3 lawan 1 ya. Sebenarnya kalau bicara kodrat sih, ini pendapat gue pribadi, kodrat itu adalah sesuatu yang tidak bisa dirubah. Kalau laki-laki jadi pemimpin adalah kodrat, menurut gue sih bukan sih, itu ada sesuatu yang bisa dirubah. Kalau kodrat tuh kayak perempuan datang bulan itu kodrat, perempuan menyusui kodrat gitu, sesuatu yang tidak bisa dirubah gitu, yang tidak bisa digantikan oleh laki-laki, oleh gender lain gitu ya. Tapi menurut gue kalau ngomongin tentang kepala keluarga ya, sekarang tuh banyak perempuan yang Wonder Woman banget, dia mimpin keluarganya gitu. Semisalnya nauzubillahnya suaminya meninggal, itu kan dia memimpin keluarga dia. Single parent ya. Oke. Dari tapi Silma sendiri mendukung gak sih sama kayak kesetaraan gender gitu? Gue mendukung. Gue pengen perempuan itu punya tingkatan yang sama dengan laki-laki, yang dimana nggak semua laki-laki memimpin, maksudnya ada kesempatan perempuan juga buat memimpin. Jangan dipandang perempuan itu lemah dan harus dibawa kepemimpinan laki-laki. Kalau Adel? Ya setuju sama Silma, kalau misalnya perempuan itu nggak boleh lah dipandang lemah gitu. Sebenarnya kita tuh sama-sama gitu, sama-sama manusia lah ya. Kita tuh setara gitu. Kalau mau jadi pemimpin ya perempuan pasti bisa. Lu kalau kesetaraan gender gimana? Kalau gue ya mengikuti zaman aja, nggak bisa kita terus mengikuti yang udah lalu-lalu. Ya kesetaraan gender udah datang ke sini, ya gue mengakui kalau misalnya perempuan itu layak jadi pemimpin juga. Nggak bisa gue tetap keras kepala, laki-laki harus jadi pemimpin, tetap imbang. Tapi Kak Farul, gue mau nanya, kalau tentang kayak gengsi atau gimana kan, menurut tadi Kak Farul bilang kan kodrat ya, dimana bahwa laki-laki itu pemimpin. Ketika dia digantikan oleh seorang perempuan, menurut Kak Farul itu gengsi nggak sih, kayak harga dirinya turun nggak sih? Oke, mengenai kodrat ya, laki-laki kenapa gue bilang kodratnya sebagai pemimpin, karena setiap laki-laki pasti jadi kepala rumah tangga. Itu nggak ada yang bisa mengganti. Ya mau istrinya yang lebih dominan, tetap yang dipandang kepala keluarga adalah laki-laki. Ya kalau misalnya ada masalah pasti laki-laki yang disalahkan gitu. Nah terus tadi pertanyaan kedua apa? Tentang harga diri laki-laki ketika perempuan itu lebih dominan gitu. Kalau misalnya ya untuk dia era sekarang sih, kalau gue pribadi ya nggak masalah dia memimpin di sebuah instansi atau di kelompok manapun, nggak masalah. Tapi kalau misalnya sudah menyangkut ke dalam ya ibaratnya yang lebih intim lah, kayak tadi kepala keluarga, menurut gue pasti agak gengsi gitu. Gengsinya tuh kenapa maksudnya? Ya yang tadi gue omongin, karena kodratnya laki-laki sebagai pemimpin, ya maupun dimanapun pasti dia bakal jadi kepala rumah tangga. Ya kalau misalnya lu jadi kepala rumah tangga tapi lu masih diatur-atur, masih nggak bisa ngatur apa segala macem, lu nggak bisa manage keluarga lu nggak bisa ngambil keputusan buat keluarga lu ke depannya, ya lu pasti punya gengsi. Kalau gue pribadi sih gengsi kalau gue punya istri seperti itu. Oke. Soal mengambil keputusan, jadi ini tuh sebenarnya materinya kita diskusiin dulu sama teman-teman BEM. Nah kemarin tuh ada soal mengambil keputusan, bahwa ada yang berpendapat kalau laki-laki tuh lebih
bisa mengambil keputusan secara apa ya, menggunakan logika gitu, mengambil keputusan berdasarkan logika, sedangkan perempuan menggunakan perasaan. Nah, kalian pendapatnya gimana nih? Gimana Kak Adel? Apakah perempuan memang cenderung mengambil keputusan secara perasaan atau bagaimana? Contoh singkatnya kayak Kak Adel kalau ngambil keputusan itu gimana sih? Sebenarnya tergantung sama orangnya sih. Kalau misalnya mengenai perasaan emosional gitu, itu kan hubungannya sama emotional intelligence ya, kayak ya itu bisa di atur gitu, bisa diubah gitu, berkaitan dengan personalnya dia gitu, emosionalnya kayak gimana, itu tergantung sama orangnya sebenarnya. Jadi pengambilan keputusan berdasarkan emosional itu tergantung orangnya, bukan gendernya. Iya. Oke. Kalau tapi Adel sendiri ngambil keputusannya pakai perasaan nggak? Pakai dong, kalau nggak pakai perasaan ya pakai lah. Tapi kemarin waktu kita berdiskusi itu ada yang bilang bahwa perempuan itu lebih mendengarkan orang lain, inspirasi orang lain, misalkan temannya atau saudaranya, atau ya misalkan dia sebagai pemimpin dia menawarkan bawahannya, anggota-anggotanya. Itu gimana sih? Gini, misalkan contoh Adel bawahannya bikin salah, tapi dia ada alasannya tersendiri yang itu mengenyuhkan hati Adel gitu. Adel akan tetap menghukum karena dia salah, atau memperhatikan melihat dari sisi alasannya dia yang menusuk perasaan Adel deh gitu. Kalau Adel sendiri, Adel pribadi tuh lebih ke lihat dari sudut pandang orang itu, kayak dia tuh alasannya itu make sense gak sih gitu, bisa diterima gak sih gitu. Jadi bukan apa ya namanya, bukan langsung kayak kamu dihukum gitu, karena ya dilihat dulu dari konteks masalahnya itu kayak gimana, kayak gitu. Jadi bener ya lo pakai perasaan. Nah kalau misalkan Kak Farul gimana? Ya kalau gue sebagai pemimpin, ya anggota-anggota gue pengen ngasih pendapat ya nggak masalah. Ngasih pendapat misalnya ngasih ini ngasih itu yang nggak apa-apa, gue terima. Tapi ya tetap gue saring lagi pendapatnya itu sejalan sama gue apa enggak, sejalan sama tujuan yang udah dirembukin atau enggak. Ya kalau misal pendapatnya sedikit berbelok, ya enggak gue ambil pendapatnya. Dia menyesuaikan lagi pendapatnya itu, gue sesuaiin lagi. Tapi kalau dari yang tadi contoh kesalahan itu, lu bakal gimana tuh? Ngehukum dia atau Kesalahan? Yang tadi? Ya tergantung sama apa permasalahannya dia. Yang bikin, contohnya dia telat nih. Misalnya yang bikin dia telat di pikiran gue masih bisa gue entar-entarin permasalahan itu dan bisa memprioritasin kumpul, ya gue bakal menghukum dia. Tapi kalau misalnya contoh ya, mohon maaf, kayak keluarganya ada yang meninggal atau dia tiba-tiba kecelakaan, nah itu gue wajarin. Tapi kalau misalnya hanya oh gue ada urusan ini nih, pengen kesini sebentar, nah kesininya itu ngapain dulu. Oke. Gitu. Berarti benar ya, langsung ke logika ya. Iya. Kalau Benar-benar. Kalau dari Silma sendiri, kalau ngambil keputusan tuh pakai perasaan atau logika? Gue mungkin kalau misalkan dari perusahaan atau instansi gitu kan biasanya ada kebijakannya tersendiri, misalnya hukuman gitu kan. Tapi kalau gue yang memimpin mungkin sama kayak Adel, ngedengerin dulu dia alasannya kenapa. Tapi Kak Falu juga benar sih, kalau misalkan cuma sekadar dia terlambat hal-hal yang nggak penting, ya harus kena hukuman dulu. Oke. Kalau gue sendiri sih kadang tergantung mood. Tergantung mood. Kalau mood gue sedang baik, berarti balik lagi ya, pakai perasaan. Kalau mood gue sedang baik, kadang gue suka toleransi tuh ya anak-anak yang telat. Kalau guanya lagi galak tuh, mau apapun alasannya pokoknya gue hukum gitu. Kayaknya enggak ini ya, apa ya namanya ya? Dendam, lebih ke dendam. Kedendam. Sarap. Tapi dari gue pribadi kadang di kantor pun kalau
partner gue salah, gue akan bilang salah gitu. Gue berani untuk bilang salah. Tapi atasan gue yang laki-laki, kadang dia malah lebih pakai perasaan. Dia lihat alasannya apa gitu. Kalau alasannya bisa diterima, dia sering mentoleransi itu gitu. Cuman kalau di perusahaan tuh, karena perusahaan kan suka tidak melihat tergantung atasannya masing-masing, toleransinya tuh tergantung atasan masing-masing. Jadi menurut gue kalau di perusahaan tuh, gue di kantor kalau ini salah, gue bakal bilang itu salah, walaupun apapun alasannya gue akan bilang itu salah. Cuman kalau di BEM gue lebih pakai perasaan. Jadi Kenapa tuh? nggak tahu, maksudnya kan kalau di BEM kan mungkin gue lebih deket ya dari orang-orangnya pun gue deket secara pribadi gitu. Kalau di kantor kan ya udah teman kantor doang gitu, nggak main gitu loh, kayak jadi lebih profesional di kantor gitu. Kalau di BEM kayak gue masih memperhatikan ya itu masih pakai perasaan lah kalau di BEM. Kalau di kantor gue kalau ini salah gue akan bilang itu salah gitu. Berarti statement bahwa perempuan lebih cenderung menggunakan emosional dan laki-laki menggunakan logika dalam pengambilan keputusan itu tergantung orang dan Iya. situasinya. Tergantung pribadinya masing-masing juga. Kayak kemarin kesimpulan yang Adel buat apa ada? Kesimpulan. Jadi kemarin kita ada pro kontranya. Nah, kesimpulannya tuh Adel yang buat. Kemarin tuh Adel ngomongnya keren banget. Gue pengen dengar lagi nih biar yang lainnya juga bisa dengar. Betapa Ya, kerennya Adel gitu saat loh. menyimpulkan itu. Iya, kasih tau Adel. Ya, kesimpulannya waktu itu karena sebuah leadership itu korelasinya itu sama kecakapan, sama skillnya seseorang menjadi pemimpin gitu, bukan dilihat dari gender, dari sih. Jadi menurut gua perempuan tuh bisa, jadi dibilang bisa atau enggak bisa. Cuman laki-laki perempuan tuh semua bisa, itu tergantung dari ya itu tadi ya, kecakapan bagaimana dia bisa memimpin gitu. Bukan dari ya kalau cewek nggak bisa gitu. Tapi kalau lu kasih kesempatan untuk perempuan bisa memimpin, pasti bisa gitu. Terus kenapa? Mungkin karena zaman ya, dari zaman dulu seringnya laki-laki, wanita nggak dikasih kesempatan, jadinya mungkin banyak pemimpinnya laki-laki. Tapi sekarang udah mulai nih banyak lagi perempuan, karena skill perempuan nih kadang malah lebih baik gitu loh dari laki-laki. Jadi udah mulai banyak perempuan-perempuan yang bisa memimpin gitu, yang skillnya juga nggak kalah sama laki-laki gitu loh. Wih, keren banget. Tapi gue mau nanya nih dari masing-masing kalian punya nggak sih seseorang inspiratif gitu untuk kalian, seorang perempuan yang memimpin. iya, Eh, apapun dari gue dari Kakara. gue follow di TikTok, gue senang banget ngelihatnya. Itu ada Alamanda Santika kalau nggak salah, dia yang di Gojek, dia ngerintis Gojek dari nol bareng sama owner-owner lainnya. Itu gue suka banget sih ngelihatnya, dia cara memimpinnya tuh keren banget sih, inspiratif banget pokoknya. Kalau lu sendiri Selma? Kalau gue buat saat ini ya gue lebih suka sama Kak Farah. Cara dia memimpin tuh keren banget. Ih, gue ngefans sama Kak Farah. Ini lebih ke menjilat ini sih. Gak jadi deh, gak jadi. Gue minta pulang cepet ini. Boleh dari Kak Adel dulu deh. Kak Farah juga kan? Iya, boleh. Kamara juga. Kamara itu udah hebat banget dalam Memimpin tokoh yang paling favorit itu. Saya jadi malu. di kampus tercinta. Gue yakin di sini banyak yang ngefans sama Kak Farah. Tahun lalu itu dia banyak yang ngefans waktu PKKN. Banyak surat cinta buat dia, tau gak sih? Enggak ada, cuma Iya. satu. Enggak, Kayaknya terus ada yang bilang itu yang MC tuh keren banget tau, yang pakai kacamata cantik katanya. Itu dari bohong. kelompok. Iya, gue menjilat lagi ya. Jangan gitu, gue orangnya sombong. Ini nyesel gue bilang. Siapa Adel? Lalu kalau Adele sendiri itu ada lihat dari Ratu Elizabeth II tuh. Dia tuh pemimpin wanita yang populer ya sepanjang masa. Udah ngeduduki tahta sejak 1952 di pemerintahan Inggris. Itu. Fakrul, gue juga. Enggak dong. Siapa dong?
Kalau gue nggak sejauh-jauh kayak Adele, ya yang sering kita lihat aja, yang ada di Indonesia itu Gua. Cuy Adin. Oh, Cuy keren Adin. Kok Farah pede banget. Jadi Kenapa tuh? itu dia sama suaminya tuh sama-sama memimpin buat ngelawan Belanda waktu itu. Jadi ya keren aja sih kalau menurut gue. Si Uma siapa masih bertahan pada gua nih? Iya, gue setia banget sama Kak Farah ya Allah. I love you Kak Farah. Makasih loh. Saya jadi terbang nih. Kita masuk ke salam-salam dulu deh. Oh iya, jangan berat banget ya. serius-serius banget deh. Masuk ke salam-salam lagi. Tadi udah 3 nih yang kita sebutin. Selanjutnya. Sekarang bener kan kata gue juga, Kak Farah tuh banyak yang ngefans. Ini selanjutnya buat Kak Farah. Dari ngeselin orangnya katanya. Gua tahu orangnya. Lu tahu Cuman orangnya. Gua males menyebutkan namanya. Buat Kak Farah Dwi Octavia Cantika. Cantikanya belum dihapus gak sih? Itu cantiknya gue juga yang namanya. Kali. Katanya ada tugas makalah lagi nih. Bukan? Emang orangnya ngeselin, dia tuh selalu minta bantu untuk bikin tugas. Gue sebel. Lu joki? Yoi. Berapa per jam? Nanti hubungin tante aja. Selanjutnya dari teman sekelas gue nih. Bukan, dari hamba Allah buat teman sekelas gue, Rifki Aditya Pradana RP34. Ada salam dari hamba Allah kan. Widih, Rifki punya fans tuh. Lanjut untuk ini yang suka melawak di BEM ya. Untuk kamu. Untuk kamu yang namanya tertulis di Lauhul Mahfuz asik. Yang bersebelahan dengan namaku. Masya Allah. Semoga Allah selalu menjagamu dari ketaatan. Ya elah, dari Asni Cuaks. RP34. Kasih mana suaranya. Berat banget coba. Oke, kita masuk lagi nih tentang perempuan tadi ya. Perempuan bisa menjadi pemimpin. Ya, kita udah masuk ke akhir-akhir aja deh. Intinya perempuan tuh bisa jadi pemimpin, pasti bisa. Dari gimana ketika dia dikasih kesempatan sih, menurut gue pasti bisa sih untuk memimpin gitu. Kayak gue dan Rafiq pun sebenarnya saling melengkapi sih. Kadang ya love you Rafiq. Gue saling melengkapi. Ketika gue kadang memutuskan sesuatu berdasarkan perasaan, gue selalu bilang ke Rafiq. Yang Rafiq memutuskan sesuatu yang berdasarkan logika, dan begitupun sebaliknya. Kadang Rafiq pakai perasaan, gue pakai logika gitu. Tapi kita diskusin bareng-bareng gimana caranya biar keputusannya itu ada di tengah-tengah antara perasaan dan logika. Jadi balance ya. Iya. Nah, gue mau nambahin dari diskusi kemarin, ada yang bilang bahwa gaya pimpinan laki-laki perempuan itu setara tapi berbeda. Jadi bukan siapa yang lebih unggul, namun sesuai konteksnya. Ini kata-kata siapa ya? Betul. Kata Jangan ngaku-ngaku lu. kata Raffi. Kata Raffi. Kata Raffi. Iya. Nah, di era sekarang juga udah nggak bisa maksain lagi yang namanya laki-laki itu harus jadi pemimpin. Sekarang itu pemimpin itu bukan ditentukan laki-laki, tapi pemimpin itu ditentukan oleh sikap pribadi, bukan oleh gender lagi. Jadi bukan antara siapa dengan siapa, tapi mampu atau nggak mampu gitu. Betul. Benar-benar. Gua mau tambahin sebagai penutup nih ya. Jadi pada dasarnya kodrat perempuan itu cuma 3, yaitu mens, hamil, dan menyusui. Selebihnya itu bukan kodrat, jadi semua hal itu bisa dilakukan oleh laki-laki atau perempuan. Itu kata Najwa Shihab. Nah, jadi buat perempuan-perempuan hebat yang ngedengar ini, semangat terus, kalian semua bisa jadi pemimpin. Iya, kalian semua tingkatin value kalian semua bisa berada setara atau bahkan lebih tinggi dari laki-laki kok. Dalam konteks hal-hal yang masih bisa dipegang oleh perempuan atau laki-laki gitu. Gitu aja dari MBKS. Sebelum ditutup, mari kita salam-salam lagi untuk yang terakhir. Oke, ada 2 lagi. Oh, 2 lagi. Buat Rahmat Agung Regular Sore 33A, Kak Rahmat, dengerin ya. Yang hatinya beku, semoga suatu saat mencair juga. Ini lagi, ini pantun atau puisi? Dia
Jadi Rahmadi Agung ini orang yang sangat dingin ya teman-teman. Ah. Jadi ada seseorang yang meminta untuk hatinya coba mencair ya. Jangan jadi Berkurang. kulkas, Kak. Iya. Dari anonim. Dan terakhir, salam-salamnya Masya Allah. Panjang sekali ini ya. Sekali ini dari lubuk terdalam, boleh dibaca Kak Farah? Aduh pakai bahasa Inggris lagi. Oh, Adel. Oh iya. Bunda Hari. Berat ini Berat saya ini. kalau bahasa Inggris. Del, silakan. Oke, ini salam dari anonim. Katanya, I want to send message to my crush. Hai Calvin, apa kabar? Aku harap kamu sehat dan bahagia selalu. Oh iya, kuliah offline terlalu pendek bagi aku karena aku ingin mandang lama wajah kamu secara langsung. Padahal pas ketemu langsung dan pas-pasan gak berani natap lama-lama. Hahaha. Sukses terus ya buat kedepannya dan selalu dalam lindungan Tuhan. Udah deh, segitu aja sedikit malu aku. Coba adik-adik. Gemus. Oh, dalam banget. Gemes. Terus ya kalau ada yang salam-salam gitu ya. Iya, ini Pengen boleh. deh gue kayak gue merasa kira-kira ada nggak ya merhatiin gue kayak gitu ya? Kayak ada deh. Ada. Lu kan? Ada, cuma nggak mau ngaku aja yang merhatiin lo gitu. Lu kan? Kayak setan yang ngeliatin. Yang merhatiin banyak kalau pulang malam-malam suka merhatiin tuh. Ya Allah. Kayak besok-besok Kak Farah takut pulang malam. Iya. Kalau yang ada mau disampaikan coba tolong DM saya ya. Jangan, DM gua aja. Siapa tahu nambah followers. Iya, langsung kirim-kirim aja. Mau kirim pelet juga nggak apa-apa, santet nggak apa-apa. Tapi gua lebih nerima ini kirim saldo. Oh. GoPay. Kalau itu sih gue nerima juga. Sama sih gue juga Hmm. lumayan. Udah. Oke. Oke, oh ya teman-teman kalau misalkan dari kalian ada yang mau usul untuk tema selanjutnya boleh banget langsung aja DM Instagram kami di @bemdewantara atau boleh WA ke salah satu anggota BEM boleh banget. Kalau kalian mau jadi tamu di podcast boleh? Boleh banget. Silakan DM kita. Boleh banget. Kalian yang mau belajar public speaking, mau ngobrol-ngobrol bareng kita boleh banget. Kita podcastnya itu 2 minggu sekali. Kalian boleh banget ikut, boleh banget gabung, terbuka untuk mahasiswa Dewantara. Benar? Asik, bener. Oke. Terima kasih untuk Ibu Adelia Kusmi Aji. Selaku Bunda Hara BEM Dewantara. Iya, yang tidak galak. Harusnya bendahara galak. Iya, ini kalau lagi lemah lembut banget. Iya. Dari pakai hati, hati. pakai perasaan. Saking lemah lembutnya gue males bayar kas. Ini jadi contoh ya. Dan terima kasih juga untuk Bapak Fahrul Rafdi yang telah meluangkan waktunya. Kita tutup. Saya Silma. Gua Farah. Terima kasih. Sampai jumpa di next info data. Gak jelek, Goodbye. bagusan deh. Iya. Bye.